Kenalkan, nama saya Ejem Muhammad Nur. Kenalkan, nama saya Brian Fargal Fadila. Halo semuanya, kamu pernah dengar soal kejaksaan tapi bingung itu lembaga apa? Atau mungkin kamu penasaran apa bedanya kejaksaan, polisi, dan hakim? Di video ini kita akan bahas lengkap soal lembaga kejaksaan, dasar hukumnya, dan fungsi dalam sistem peradilan pidana. Yuk simak habis sampai habis. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang punya tugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Artinya, kalau ada orang yang diduga melakukan kejahatan, jaksa dari kejaksaanlah yang menuntut orang itu ke pengadilan. Kejaksaan juga disebut sebagai Center of Criminal of Justice System atau pusat dari sistem peradilan pidana, karena selain menuntut, mereka juga melaksanakan putusan pengadilan, mengelola barang bukti, dan bahkan bisa melakukan penyidikan untuk kasus tertentu. Jadi jaksa bukan sekedar pembawa berkas ke pengadilan, tapi punya peran besar dari awal sampai akhir dalam penanganan perkara pidana. Lalu apa dasar hukum kejaksaan? Ada beberapa yang penting banget kamu tahu. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini adalah undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tugas, fungsi, dan struktur kejaksaan. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas perundang-undangan. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini adalah dasar hukum terbaru dari yang lebih lengkap menjelaskan peran kejaksaan bukan cuma di pengadilan tapi juga dalam pemulihan aset, intelijen, hukum, dan mediasi. Jadi bisa disimpulkan kejaksaan punya landasan hukum kuat dan wewenang yang terus diperluas untuk menjawab tantangan hukum zaman sekarang. Sekarang kita akan masuk ke bagian paling penting, fungsi kejaksaan. Apa aja sih yang mereka kerjakan dalam sistem hukum? Yang pertama, fungsi penuntutan. Fungsi utama kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Jaksa akan menyusun surat dakwaan, membawa saksi atau bukti ke sidang, dan menuntut hukuman untuk terdakwa di hadapan hakim. Yang kedua, fungsi pelaksana putusan pengadilan. Setelah hakim menjatuhkan hukuman, jaksalah yang mengeksekusi putusan tersebut. Misalnya membawa terpidana ke penjara atau menyita barang bukti. Yang ketiga, fungsi pemulihan aset. Dalam kasus korupsi, jaksa bisa melacak dan mengambil kembali uang atau barang hasil kejahatan untuk dikembalikan ke negara atau korban. Yang keempat, fungsi intelijen penegakan hukum. Kejaksaan punya tim intelijen untuk menyelidiki informasi hukum, mencegah kejahatan seperti korupsi, dan mendukung keamanan hukum nasional. Yang terakhir, fungsi mediasi penal atau bisa disebut juga keadilan restoratif. Untuk kasus ringan, kejaksaan bisa menyelesaikan perkara tanpa pengadilan dan dengan cara mediasi antara korban dan pelaku agar tercipta keadilan yang lebih manusiawi. Selanjutnya, di pengadilan jaksa disebut penuntut umum, tapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum. Hanya jaksa yang diberi kewenangan penuntutan yang bisa disebut begitu. Di luar sidang, jaksa juga bisa memberikan pendapat hukum kepada presiden, menjadi mediator di masyarakat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat. Bahkan, jaksa agung punya kewenangan khusus untuk mengajukan peninjauan kembali demi hukum. Kalau ditemukan bukti baru yang bisa membebaskan orang yang salah dihukum. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga penegak hukum penting di Indonesia. Tugas utamanya adalah menuntut pelaku pidana dan menegakkan hukum. Memiliki dasar hukum yang kuat dan fungsi yang luas, mulai dari pengadilan, intelijen, sampai mediasi. Jaksa bekerja atas nama rakyat dan demi keadilan hukum. Semoga kamu sekarang lebih paham ya soal kejaksaan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.